Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi teman-teman semua. Jumpa lagi dengan saya Omar Tafsan di channel ini. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kembali saya membahas soal-soal untuk persiapan menghadapi tes substansi PPG Prajabatan untuk tahun ini gelombang kedua. Ya, jadi perlu teman-teman semua ketahui bahwa untuk tes substansi PPG dalam Prajabatan ya tahun ini itu meliputi beberapa jenis tes, yaitu ada kemampuan dasar literasi, kemampuan dasar numerasi, penguasaan konten bidang studi, kemudian pedagogik dan wawancara. Nah, di sini saya akan bahas tentang kemampuan dasar numerasi. Bagi teman-teman semua yang sudah mendaftar persiapan PPG Prajabatan tahun ini dan mau melihat beberapa materi yang lainnya, itu teman-teman semua bisa lihat di deskripsi video di bawah video ini. Di situ sudah terdapat beberapa list dari materi untuk persiapan PPG Prajabatan. Baik ya, kita langsung saja masuk ke pembahasan soal-soal. Ya, tapi sebelum saya bahaskan soal-soalnya teman-teman semua, saya berharap agar kalian subscribe terlebih dahulu channel ini, serta agar video ini diberikan tanda jempol suka sebagai bentuk dukungan kalian terhadap channel ini. Baik ya, jadi ini sudah pernah saya jelaskan untuk pengantar dari soal numerasi ini. Teman-teman semua bisa disimak ya, saya tidak usah jelaskan panjang lebar. Intinya soal numerasi itu adalah soal yang lebih menghubungkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Jadi di sini diperlukan kemampuan kalian untuk menggunakan keterampilan matematika dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi ini pengantar dulu, nanti sebentar kita bahas soal. Nah, untuk materi soal numerasi itu meliputi bilangan, aljabar, geometri dan pengukuran, serta data dan ketidakpastian. Ya, ini pengantar saja. Kita langsung saja ya masuk ke soalnya. Nah, untuk di sini saya akan membahas 4 nomor soal ya, dengan satu teks seperti ini. Ini merupakan materi yang berhubungan dengan statistika. Coba dilihat ya. Jadi ini informasi teks. Gunakan informasi berikut di bawah ini ya untuk menjawab soal pilihan ganda kompleks. Jadi akan ada soal pilihan ganda kompleks yang kami berikan. Jadi pilihan ganda itu ada beberapa jenisnya, yaitu ada pilihan ganda yang biasa saja yang hanya terdiri dari satu jawaban yang benar. Kemudian ada pilihan ganda yang lebih dari satu jawaban yang benar. Itulah yang dinamakan pilihan ganda kompleks. Ada 4 nomor yang kami siapkan. Nah, teksnya seperti ini. Kita simak dulu ya, tidak apa-apa. Ini untuk menguji literasi teman-teman semua. Nah, di sini produksi merupakan dampak dari perubahan 2 atau lebih input sumber daya menjadi 1 atau lebih output. Jadi ada dalam produksi itu ada yang melibatkan input atau dalam artian di sini sumber daya, dan ada namanya output atau produk yang dihasilkan. Ya. Nah, kegiatan tersebut dalam ekonomi dinyatakan dalam fungsi produksi. Oke. Fungsi produksi ini menunjukkan jumlah maksimum output yang dapat dihasilkan dari pemakaian sejumlah input dengan menggunakan teknologi tertentu. Misalnya, hasil produksi suatu barang dinyatakan dengan persamaan PX sama dengan minus X kuadrat ditambah 28X dikurangi 60 unit barang untuk bahan baku yang diperlukan. Untuk mengkaji aspek-aspek produksi, bila hasil produksi lebih dari 100 unit, maka para ahli ekonomi dapat menggunakan fungsi produksi ini sebagai alat analisis terkait banyaknya bahan baku yang diperlukan. Oke. Ini ada satu bacaan ya, teman-teman semua. Triknya adalah biasanya kalau kalian mengerjakan soal numerasi seperti ini, kita tidak usah terlalu terpaku dengan bacaan. Biasanya kita perhatikan di kalimat-kalimat akhir atau yang menggunakan angka-angka saja ya, dan simbol-simbol matematika. Oke. Kita masuk ke pertanyaannya. Nomor 1 ya. Perhatikan. Nah, di sini merupakan pilihan ganda kompleks soalnya. Berilah tanda centang pada persamaan yang benar ya mengenai rumus biaya total dan biaya penerimaan perusahaan.
kamu bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Jadi untuk menjawab ini pertanyaan nomor 1 ini, kita munculkan kembali bacaan yang tadi ya. Tapi di sini sudah saya persiapkan lagi teksnya. Oke. Nah, ini teks yang tadi kita simak ya. Diperhatikan. Nah, hasil produksi merupakan bentuk fungsi kuadrat. Hasil produksinya kan diketahui adalah Px sama dengan min x kuadrat ditambah 28x dikurang 60. Nah, sekarang pertanyaan, apakah ini benar atau salah? Ya, seperti itu. Nah, di sini kan hasil produksinya itu memuat suatu variabel yang berpangkat 2. Ya, sehingga ini jawabannya benar. Meskipun tidak selalunya variabel itu yang ada pangkat 2-nya dinamakan fungsi kuadrat. Hati-hati dengan kalimat pengecoh seperti ini. Contoh kalimat atau variabel yang memuat fungsi kuadrat tetapi bukan kategori fungsi kuadrat adalah seperti ini. Misalkan saya tuliskan Px sama dengan min x kuadrat ditambah dengan 28 akar x ditambah 7. Nah, meskipun variabel ini memuat fungsi kuadrat, ya meskipun persamaan ini memuat variabel yang berpangkat 2, tetapi ini tidak bisa dikatakan fungsi kuadrat karena adanya variabel yang tidak di sini pangkatnya itu bukan bilangan asli. Ya, jadi bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah seperti ini bentuknya. Ax kuadrat ditambah dengan bx ditambah dengan c. Pangkat dari x ini berurut mulai dari 2 sampai 1. Kalau tidak seperti ini bentuknya, berarti bukan fungsi kuadrat, ya. Tapi untuk soal ini x-nya di sini 2 pangkatnya, di sini x-nya 1, sesuai dengan bentuk umum yang di sini, berarti dia termasuk kategori fungsi kuadrat, ya. Oke. Jadi untuk yang pernyataan yang pertama itu benar. Nah, sekarang kita lihat yang lain. Hasil produksi lebih dari 100 berarti Px kurang dari 100. Ini sudah jelas salah. Di sini kan menggunakan lebih dari, baru tandanya di sini menggunakan tanda kurang dari, berarti salah. Ya. Nah, hasil produksi lebih dari 100 berarti min x kuadrat ditambah dengan 28x dikurangi 160 lebih dari 0. Kita cakar-cakar dulu ya. Hasil produksi Px ini lebih dari 100. Px-nya kan diketahui ini. Ya, oke. Oke, tuliskan saja seperti ini. Kemudian pindah ruaskan ke kiri, jadinya x min x kuadrat ditambah dengan 28x. Ini kan kalau pindah ruas jadinya minus ya. Jadi minus 60 dikurangi dengan 100 lebih dari 0. Berarti kita selesaikan baik secara kekeluargaan. Ini ditambah dengan 28x minus 60 kurang 100 berarti minus 100 ya, kurang 160 ya, lebih dari 0. Sesuai, betul. Oke. Oh, seharusnya di sini kita centang. Oke. Nah, untuk yang bagian keempat, hasil produksi lebih dari 100 berbentuk pertidaksamaan kuadrat. Ya, yang ini maksudnya ya. Apakah ini berbentuk pertidaksamaan kuadrat? Betul. Karena dia memuat tanda pertidaksamaan. Tanda pertidaksamaan kan tanda lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Ya. Kemudian hasil produksi lebih dari 100 berbentuk persamaan kuadrat. Ini salah ya, tidak termasuk. Oke, jadi cuma 3 jawaban, 3 pernyataan yang benar. Oke, kita lanjut lagi. Boleh teman-teman semua ditanyakan di kolom komentar kalau misalkan ada yang belum dipahami. Ya, next nomor 2. Diperhatikan. Nah, untuk nomor 2 di sini masih menggunakan teks yang tadi. Pilihlah pernyataan yang benar berdasarkan pernyataan bahwa hasil produksi lebih dari 100. Ya, kita tulis ulang dulu. Ya, ini kan tadi min x kuadrat ditambah dengan 28x dikurangi dengan 60. Lebih dari 100. Oke. Berarti min x kuadrat ditambah dengan 28x dikurangi 60 lebih dari 100. Nah, kita cek
Apakah ini benar? Penyelesaian dari hasil produksi lebih dari 100 diperoleh. Wah, ini kita harus pindahkan. Jadinya min x kuadrat ditambah dengan 28x. Oh ya, untuk bagian A ini sebenarnya sudah terjawab ya di nomor 1 tadi bahwa ini benar. Karena ketika kita pindah ruaskan ini 100 ke ruas kiri jadinya minus. Jadi minus 60 kurang 100 itu dapatnya minus 160. Ya. Oke, sesuai. Nah, untuk bagian B, bila Px lebih dari 100 masih terkait dengan bagian A sebenarnya, karena Px lebih dari 100 maka x kuadrat dikurang 28x ditambah 160 kurang dari 0. Kenapa bisa? Coba ya, ini kita perhatikan. Kita lihat dulu. Nah, di sini kan x kuadrat yang positif. Nah, sementara di sini negatif. Bagaimana caranya supaya ini menjadi positif? Ya, kita harus kali negatif, ya, dikali minus. Berarti ini kan jadi positif. Kemudian plus dikali min itu min. Kemudian minus ketemu dengan minus itu plus. Ingat, setiap kita mengoperasikan dengan tanda minus, maka tandanya akan berubah arah. Seperti ini. 0 dikali minus 0. Berarti kita lihat x kuadrat kurang 28x tambah 160 kurang dari 0. Ini benar, ya. Nah, bagian C, untuk menentukan banyaknya bahan baku yang diperlukan, maka kita harus mencari pembuat 0 dari x kuadrat ditambah 28x tambah 160. Tidak sama dengan yang di atas. Harusnya begini persamaannya. Ya, jadi ini salah di soal. Salah di sininya ini. Tidak usah kita perhatikan pembuat 0 dan segala macam. Ini sudah salah duluan. Ya, kan harusnya sama bentuknya dengan yang di sini. Nah, kemudian bila Px sama dengan 100, Px-nya adalah yang ini. Coba kita samakan dengan 100. Berarti min x kuadrat ditambah dengan 28x dikurangi 60 sama dengan 100. Kita pindah ruaskan lagi. Ditambah dengan 28x, ini jadinya minus 60 kurang ya, berarti kurang 160 sama dengan 0. Kita kali minus semuanya, ya seperti ini. Kita kali minus semuanya ya, maka sama tidak? Oh ya, ini sama ya, sama dengan bentuk yang di sini, berarti benar. Oke, kemudian bagian E, koefisien dari x kuadrat pada persamaan pembuat 0 ini adalah 28 salah. Ya. Kalau koefisien dari x kuadrat itu koefisiennya adalah 1. Di sini ada angka 1 orang-orang tertentu yang lihat ya. Kemudian kalau koefisien x itu adalah minus 28. Kemudian kalau konstanta yang tidak ada variabel x-nya adalah 160. Ya. Oke, saya kira jelas. Baik, kita lanjut lagi untuk soal nomor 3. Ya. Diperhatikan. Oke. Nomor 3. Pilihlah pernyataan yang sesuai. Bila hasil produksi lebih dari 100, berilah tanda centang pada kolom benar atau salah. Jadi mana tadi? Kita lihat yang lebih dari 100 ya, yaitu minus x kuadrat ditambah 28x dikurang 160. Dihafal ya, yaitu min x kuadrat ditambah dengan 28x dikurangi dengan 160 lebih dari 0. Ya, ini yang lebih dari 100. Nah, untuk pernyataan yang pertama, diskriminan dari pembuat 0. Ada tadi pembuat 0 di nomor 2. Masih ingat tadi bentuknya yang pembuat 0? Pembuat 0 tadi itu bentuknya adalah x kuadrat dikurang 28x ditambah dengan 160. Ya, seharusnya teman-teman tadi catat jawabannya ya, supaya bisa langsung nyambung. Nah, kita cek apakah diskriminan dari pembuat 0-nya ini. Apakah diskriminan dari pembuat 0 adalah 12? Ingat kembali apa rumus diskriminan, yaitu b kuadrat dikurang 4ac. Nah, ini
Oke, ini materi kelas 10 SMA. Saya yakin teman-teman semua sudah pernah semua SMA ya. Termasuk kalau kalian pernah di SMK, itu dapat semua materi ini. Dilupa, wajar kalau dilupa ya, faktor usia. Oke, jadi B-nya adalah minus 28 dikuadratkan dikurang 4 kali A-nya adalah di sini ada 1. Terus konstanta C 160. Nah, kita selesaikan baik-baik secara kekeluargaan. Minus 28 dikuadratkan dapatnya 784. Ini 4 kali 1 4 dikali 160 itu 640. Kalau kita perkurangkan ini dapatnya adalah 144. Diskriminannya 144 tidak sama dengan ini. Salah. Ya. Nah, ada dua nilai pembuat 0. Nah, ini teman-teman, ada 3 bakalan hasilnya diskriminan. Kalau diskriminannya bernilai lebih dari 0, maka ada 2 pembuat 0. Kalau diskriminannya sama dengan 0, maka nilai pembuatnya sama. Kalau diskriminannya kurang dari 0, maka pembuat 0-nya tidak ada. Ya. Nah, karena di sini lebih dari 0, maka akan ada 2 pembuat 0 yang berbeda. Benar ya? Kemudian jumlah pembuat 0 adalah minus 28. Perhatikan. Jadi ada jumlah dengan hasil kali. Masih ingat teman-teman semua? AX kuadrat ditambah dengan BX tambah C sama dengan 0. Akar-akarnya ini adalah X1 dan X2. Kalau kita jumlahkan, itu rumusnya adalah minus B per A. Terus kalau kita kalikan, itu rumusnya adalah C per A. Nah, ini kan X kuadrat kurang 28X tambah 160 sama dengan 0. Akar-akarnya adalah X1 dan X2. Nah, sekarang coba kita jumlahkan. Berarti min B-nya adalah, B-nya berapa tadi? Itu minus 28. Ya. B-nya minus 28. Ikuti rumus ini ya. A-nya 1. Berarti minus 28 itu 28 per 1. Dapatnya 28. Salah. Ya. Kemudian kalau kali, hasil kalinya X1 kali X2 itu C per A. Berarti C-nya adalah 160 per A-nya adalah 1. 160 per 1, 160. Benar. Nah, kemudian kuadrat jumlah pembuat 0-nya. Ini kan sudah ada didapat jumlahnya. Kalau kita kuadratkan, 28 kuadrat itu sama dengan 784. Ya, tidak sama dengan 144. Berarti ini salah. Ya. Oke. Kita lanjut lagi ke soal terakhir nomor 4. Ya, diperhatikan. Nah, nomor 4 di sini pilihlah pernyataan yang sesuai, masih yang lebih dari 100. Nah, masih berbicara pembuat 0. Ya, tadi kan kalau yang lebih dari 100 adalah berapa tadi persamaannya? Min X kuadrat ditambah dengan 28X dikurangi dengan 60 lebih dari 100. Oke, kita simpan dulu ya, karena dia minta itu. Nah, persamaan pembuat 0, tadi pembuat 0-nya kan X kuadrat dikurang 28X ditambah dengan 160 sama dengan 0. Ini kalau kita faktorkan jadinya X kurang 8, X kurang 20. Tidak sama dengan yang di sini. Ya, tidak sama dengan yang di sini. Berarti ini salah. Kemudian hasil produksi mencapai 100 unit bila bahan baku yang tersedia adalah 8 atau 20 satuan. Nah, sekarang kita cek coba. Kita mengambil angka yang lebih dari belum ini, maaf ya. Oh, ini kan langsung saja. X sama dengan 8, X-nya sama dengan 20. Berarti 8 dan 20. Benar.
Ya, ini tinggal kita ambil saja ya. Kenapa di sini 8? Karena ini minus 8 kita pindah ruaskan ke kanan. Minus 20 juga kita pindah ruaskan ke kanan. Ya, jadi dapatnya 20. Nah, di sini untuk nomor 3, hasil produksi yang lebih dari 100 bila bahan baku yang tersedia lebih dari 8 dan kurang dari 21-an. Nah, sekarang kita bisa menggunakan cara coba-coba. Kita coba mengambil bilangan yang lebih dari 8 dan kurang dari 21-an. Apakah hasil produksinya lebih dari 100? Coba kita mengambil misalkan X-nya sama dengan 10. Kita masukkan ke sini. Ya. Berarti minus, ganti X-nya 10 ya. Berarti 10 kuadrat itu 100 ditambah dengan X-nya 10, 28 dikali 10 berarti 280 dikurangi 60. Apakah ini lebih dari 100? Minus 100 tambah 280 itu 180 dikurangi dengan 60 itu dapatnya 120, lebih dari 100, berarti benar ya. Untuk hasil produksi lebih dari 100 bila bahan baku yang tersedia lebih dari 10 dan kurang dari 31-an. Ya, ini salah karena bahan produksinya itu lebih dari 100 kalau ada di rentang 8 sampai 20. Ya. Jadi ini salah. Kemudian bila jumlah bahan baku adalah 10, tadi kita kebetulan coba X-nya sama dengan 10. Maka hasil produksinya adalah 20. Nah, ini kan antara 120 dengan 100 itu kan berselisih 20, berarti benar. Ya, bagaimana kalau misalkan tidak sama? Di sini kita mengambil X-nya di sini tadi itu 12. Ya, pasti ini kalau kita ganti X-nya ke dalam di sini dengan 12, pasti tetap lebih dari 100. Nah, tetap kita juga uji untuk nomor 5 ini. Jadi, nomor 3 dengan nomor 5 ini hampir sama caranya. Kita mengganti nilai-nilai X ini ke dalam di sini. Kalau untuk bagian 5, setelah kita ganti X-nya dengan apa yang diketahui, kita hitung berapa selisihnya terhadap 100. Maka itulah jawabannya. Ya. Seperti itu. Baik ya, teman-teman semua. Saya kira untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti boleh teman-teman semua ulangi, putar ya video ini. Dan saya yakin teman-teman semua pasti dengan mudah paham ya. Kalau misalkan masih bingung dengan penjelasan ini, boleh ditanyakan di kolom komentar yang ada di bawah video ini. Nanti kami pasti bantu ya. Baik, saya kira sampai di sini untuk sementara. Nanti saya lanjutkan pembahasan soal numerasi untuk materi yang lainnya. Baik, saya mendoakan kalian semua bisa lolos ya untuk seleksi PPG Prajabatan tahun ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi.